Besti, pernah nggak sih kepikiran berapa harganya sebuah nyawa? Kalau ada yang bilang harganya setara sama sebuah iPhone keluaran terbaru, percaya nggak? Kedengarannya gila kan? Tapi sayangnya ini bukan cerita fiksi, ini kisah nyata yang baru aja terjadi di negara kita. Halo para besti kesayangan Mama Hesa, selamat datang kembali di Dimensi Mama Hesa. Kali ini kita bakal selami sebuah cerita yang bikin elus dada. Cerita yang datang dari Lampung. Ini bukan sekedar berita kriminal biasa ya bes ya. Ini adalah pelajaran pahit tentang cinta terlarang. Tentang hubungan yang dari awal udah kayak bom waktu, dan tentang bagaimana sebuah permintaan bisa menjadi kalimat terakhir seseorang. Kita akan bahas tuntas kisah tragis seorang siswi SMA berinisial ADR yang harus kehilangan mimpinya di tangan kekasihnya sendiri, seorang pria beristri bernama Suryadi. Oke bes, sebelum kita masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu sama dua tokoh utama dalam cerita tragis ini. Karena dari sini aja, kita udah bisa lihat kalau hubungan mereka ini dari awal udah salah. Di satu sisi kita punya ADR, seorang remaja putri berusia 15 tahun, masih duduk di bangku SMA ya bes ya. Bayangin deh, usia 15 tahun itu lagi seru-serunya kan? Lagi mikirin mau lanjut kuliah di mana, lagi sibuk sama eskul apa, lagi ketawa ketiwi sama teman-teman segengnya. Dan yang bikin salut sekaligus miris, dari info yang beredar, ADR ini ternyata jago bela diri. Bukan cewek lemah yang pasrah gitu aja. Sebuah kekuatan yang seharusnya jadi pelindung, tapi nanti kita lihat justru secara tragis menjadi pemicu kemarahan yang lebih besar. Di sisi lain ada Suryadi berusia 42 tahun, udah matang, udah beristri dan berprofesi sebagai wira swasta. Jarak usia sama ADR itu 27 tahun bes. Ini bukan lagi beda generasi, ini udah kayak beda era. Hubungan mereka ini dijalin diam-diam, makanya disebut kekasih gelap. Ini tuh kayak resep bencana yang udah ditulis dari halaman pertama. Kenapa? Karena pondasinya aja udah kebohongan dan pengkhianatan terhadap istrinya. Hubungan kayak gini tuh ibaratnya kita lagi mainin jenga ya besti ya. Tiap balok yang ditarik kebohongan, janji palsu atau pertemuan diam-diam. Kelihatannya menara itu masih berdiri, tapi sebenarnya rapuh banget. Satu tarikan yang salah, satu permintaan yang dianggap berlebihan, dan boom, semuanya runtuh. Dan dalam kasus ini, yang runtuh bukan cuma menara jengah, tapi nyawa seorang anak. Perbedaan usia yang ekstrim ini juga menciptakan ketidakseimbangan kuasa atau power imbalance yang bahaya banget. Pria yang jauh dari lebih tua cenderung lebih dominan, lebih mengontrol karena dia punya pengalaman dan stabilitas finansial yang gak dimiliki si remaja. Hubungan jadi rentan manipulasi di mana yang lebih muda mungkin merasa beruntung, budi atau sulit menolak keinginan pasangannya yang lebih tua. Oke besti, sekarang kita putar waktu kembali ke hari yang jadi saksi bisu tragedi ini. Senin 15 September 2025, lokasinya di Kampung Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nyuai, Lampung Tengah. Hari itu ADR dan Suryadi janjian ketemu. Kabarnya ADR sempat minta dijemput untuk nonton organ tunggal. Awalnya mungkin pertemuan biasa, tapi di pertemuan inilah ADR menyuarakan keinginannya. Sebuah iPhone seharga 8 juta rupiah. Mungkin buat kita ini permintaan yang wajar dari seorang pacar ke pacarnya yang lebih mapan. Tapi di sini permintaan itu jadi pemicu api. Suryadi nggak sanggup atau mungkin nggak mau memenuhi permintaan 8 juta itu. Dia cuma ngasih 3 juta. Disinilah situasi memanas. Merasa nggak dihargai, ADR kesal. Uang 3 juta itu dilempar balik tempat wajah Suryadi. Coba bayangin bes. Seorang pria 42 tahun yang mungkin selama ini merasa jadi raja dalam hubungannya, yang memegang kendali penuh, dilempar uang di depan muka oleh pacar remajanya.
Egonya pasti hancur berkeping-keping. Tindakan ADR melempar uang itu bukan cuma penolakan, tapi sebuah penghinaan yang meruntuhkan ilusi kekuasaannya. Cekcok mulut berubah jadi perkelahian fisik. Dan di sini Suryadi dibuat kaget. Ternyata ADR gadis 15 tahun itu bisa bela diri. Dia melawan, Suryadi kewalahan. Pria dewasa itu nggak bisa menaklukkan seorang siswi SMA. Di titik inilah akal sehatnya benar-benar hilang. Karena panik, karena egonya terluka parah, karena sudah gelap mata, Suryadi mengambil sebatang kayu. Dengan kayu itulah dia memukul ADR berkali-kali. Sampai gadis itu nggak sadarkan diri dan akhirnya pergi untuk selamanya. Setelah memastikan ADR tiada, hal pertama yang dilakukan Suryadi adalah menghilangkan jejak. Jasad ADR dibuang ke aliran sungai di sekitar lokasi kejadian. Dia pikir dengan begitu masalah selesai. Tapi dosa Besti gak pernah bisa berenang dan hanyut begitu saja. Selama 2 hari, dari hari Senin sampai hari Rabu, Suryadi hidup dengan rahasia tergelapnya. Kita gak tahu apa yang ada di kepalanya. Tapi bisa dibayangkan rasa takut, panik, dan rasa bersalah yang menghantuinya. Puncaknya di hari Rabu 17 September 2025. Suryadi nggak tahan lagi. Tapi bukannya lapor polisi, dia malah ngaku ke istrinya. Aku habis bunuh orang. Mungkin begitu kagetnya dan setelah pengakuan itu dia lakukan tindakan yang paling pengecut. Mencoba bunuh diri dengan menegakkan racun tikus. Dia mau lari dari tanggung jawab, Bes. Ini bukan tanda penyesalan, tapi sebuah upaya terakhir untuk kabur dari konsekuensi perbuatannya. Untungnya, keluarga berhasil menyelamatkan dia dan segera membawanya ke rumah sakit. Dari laporan keluarganya, inilah polisi akhirnya turun tangan. Berdasarkan pengakuan Suryadi, polisi langsung menuju ke sungai yang dia sebutkan, dan di sanalah mereka menemukan jasad ADR mengapung. Mengakhiri pencarian dan memulai babak baru pencarian keadilan. Besti, cerita ADR ini bukan cuma buat ditonton terus dilupain. Ini alarm buat kita semua. Ada banyak banget red flags atau tanda bahaya yang kalau kita jeli bisa kita lihat dari awal. Mari kita bedah bareng-bareng. Pertama, dia pria beristri. Ini red flag paling gede. Hubungan yang dimulai dengan mengkhianati orang lain gak akan pernah bisa jadi hubungan yang sehat. Titik pria yang sanggup menipu istrinya suatu saat juga bisa menipu kamu. Kedua, jarak usia 27 tahun seperti yang Mama Hesa bilang tadi, ini bukan cuma soal angka tapi soal ketidakseimbangan kuasa. Ini juga soal perbedaan fase hidup. Mungkin yang satu masih mikirin ujian sekolah, yang satunya udah mikirin cicilan rumah. Ekspektasi masa depannya beda jauh dan ini sumber konflik helatan. Ketiga, hubungan yang berbau transaksional. Kalau kasih sayang diukur dari barang apa yang bisa dia kasih, itu bukan cinta, Bes. Itu bisa niche, dan kalau bisnis gak sesuai harapan, resikonya ya kayak gini. Keempat, sifat temperamental. Reaksi marahnya yang meledak cuma karena masalah sepele seperti egonya yang tersenggol dada dan tanda bahaya besar. Orang yang gak bisa ngontrol emosi itu seperti bom waktu. Buat semua bestiku yang di luar sana, terutama yang masih remaja, please hargai diri kalian lebih dari iPhone, lebih dari tas branded, lebih dari janji-janji manis. Kalian itu berharga, seperti sebuah kutipan bijak. Hubungan yang sehat tidak akan menyeretmu di bawah. Itu menginspirasimu untuk menjadi lebih baik. Cinta yang tulus itu gak akan membuatmu kehilangan teman dan keluarga, tapi justru merangkul mereka. Dan ingat kata-kata dari Oprah Winfrey, jangan puas dengan hubungan yang tidak akan membiarkanmu menjadi diri sendiri. Semoga kisah almarhum ADR bisa jadi pengingat abadi buat kita semua untuk lebih waspada dan lebih mencintai diri sendiri.
Mari kita doakan semoga ADR tenang di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita ini, Bes? Coba deh share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kita bisa terus belajar bareng di Dimensi Mama Hesa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay safe and love you, your safe bestie.